Kids. Nah, adik-adik semuanya, minggu ini kita masih ibadah online. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh berkumpul kembali, beribadah. Tuhan, biar Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum itu kita menaikkan pujian burung pipit. Adik-adik, bersama-sama nyanyi ya. Oke, beri semuanya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan berkati. Yuk, kita semangat ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan berkati. Aku, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan berkati. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita pakai doakan ya. Temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila ku sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Temanku, kita selalu bersama,
berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya manis kedengaran oleh-Mu ya Tuhan, apa yang sudah kami nyanyikan dengan sepenuh hati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Kau nyatakan isi hati-Mu, biar kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan melalui firman-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Hai adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Tetap fokus dan dengerin firman Tuhannya. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan, ya. Hari ini firman Tuhan dengan tema di dalam kekurangan dan kelemahan Tuhan Yesus berkarya. Dalam kekurangan dan kelemahan Tuhan Yesus berkarya. Nah, adik-adik, dari tema ini kita mau mengambil cerita firman Tuhan dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Ya, di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai yang ke-41, di situ ada satu cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ya, pada saat Yesus lewat dan dia melihat ada seorang pengemis. Nah, pengemis itu matanya buta. Kalau orang buta itu gimana sih? Dia tidak bisa melihat. Coba kalian tutup matanya. Nah, apa yang bisa kalian lihat? Nggak bisa kan ya? Mama papa yang di samping kalian bisa kelihatan nggak? Nggak bisa. Coba sekarang kamu buka matanya 1, 2, 3. Nah, bisa lihat lagi terang, bisa lihat sekeliling kamu, ya kan? Nah, orang buta ini pekerjaannya meminta-minta. Waktu Tuhan Yesus lewat dekat dia, murid-murid Tuhan Yesus waktu itu bilang, di situ ada orang buta. Katanya dia itu buta sejak lahir. Kasihan ya. Kenapa ya bisa begitu? Apa mungkin dia berdosa? Atau orang tuanya berdosa sehingga menyebabkan dia lahir cacat, matanya tidak bisa melihat. Tapi apa yang Tuhan Yesus bilang? Yuk kita baca di dalam Yohanes 9 tadi ya. Yohanes 9, kita buka sama-sama. Yohanes 9 ayatnya yang ke-3. Waktu murid-muridnya berkata begitu tadi ya, apakah orang ini berdosa? Jawab Yesus di ayat yang ke-3, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jawab Yesus, ya bukan karena dia atau bukan karena orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Oh, ternyata ada rencana Tuhan di dalam kehidupan orang buta ini, ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mendekati dia, lalu Tuhan Yesus mengambil tanah, ya, tanah yang sudah dibasahi oleh ludah Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mengusap ke mata orang itu, ya, diusap tanahnya. Lalu waktu tanahnya sudah ada di matanya ini, tidak sampai di situ. Tuhan Yesus bilang sama orang ini, pergilah kamu ke kolam Siloam. Ya, di sana kamu harus membasuh badanmu, membasuh semua yang kotor. Kamu harus membersihkan diri di sana. Lalu apa yang dilakukan oleh orang buta ini? Dia tidak menolak perintah Tuhan.
di dalam keterbatasannya dia meminta tolong kepada orang yang ada di sekitarnya. Tolong bantu saya untuk pergi ke kolam Siloam, karena dia menyuruh aku membasuh semua badanku untuk supaya bersih, ya. Lalu dia pergi ke kolam Siloam itu dengan diantar oleh orang yang baik hati mau ngantar dia. Lalu ketika dia tiba di sana, dia berendam, dia basuh tangannya yang kotor, badannya, cuci mukanya, dan waktu dia cuci muka, dia basuh matanya yang tadi ada tanah itu yang ditaruh Tuhan. Lalu ketika dia melek, apa yang terjadi adik-adik? Dia bisa melihat karena kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi atas dirinya, sehingga dia bisa melihat. Wah, waktu dia melihat terang, waktu dia melihat orang-orang di sekelilingnya, waktu dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat, wah, sukacita timbul dalam dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Wah, dia sukacita, dia bersorak-sorai, lalu dia bilang, aku bisa melihat. Karena orang itu dia menyembuhkan, mencelikkan mataku yang buta. Dia bilang sama tetangganya, dia bilang sama temennya, dia pergi ke rumah, dia pulang ke rumah, bilang sama mama papanya, aku sudah bisa melihat. Sehingga orang-orang heran, ya, benar nggak tuh pengemis yang biasanya dilihat di situ, duduk di situ, sudah bisa melihat? Dan orang tuanya bilang, iya benar, dia anak saya, sekarang dia sudah bisa melihat. Karena ada seorang yang bisa menyembuhkan. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Nah, dari cerita ini adik-adik, Cici mau ngambil satu kesimpulan. Dari Yohanes 9 ayat 1 sampai ke 41 ini adik-adik boleh baca. Cerita selanjutnya ya, menceritakan tentang orang buta ini. Tetapi Cici mau sampaikan di sini, dari cerita ini ada 3 jenis mata yang Cici mau sampaikan kepada kalian, ya. Yang Cici mau berikan penjelasan kepada kalian. 3 jenis mata. Nah, mata yang pertama adalah tadi mata orang yang buta, ya. Mata orang buta ini dia tidak dapat melihat sekitar. Lalu dia juga merasa apa? Merasa tidak berharga, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tergantung dengan orang lain, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia hanya bisa apa? Meminta-minta belas kasihan orang. Karena dia merasa dirinya tidak mampu melakukan apa-apa. Ya, dia merasa dia menyusahkan orang lain. Ya, dia tergantung dengan orang lain, sehingga udah deh, aku minta-minta aja, duduk aja di sini, karena aku nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, adik-adik, mata yang pertama ini, mata orang buta ini menggambarkan kehidupan kita. Ya, mata kita melihat kehidupan kita, menilai diri kita kadang-kadang apa? Kita merasa diri kita tidak mampu. Kita merasa, aduh, aku nggak bisa melakukan sesuatu. Ya, aku merasa bodoh. Ya, temanku lebih pintar, dia lebih bisa ketimbang aku. Ya, banyak kekurangan dalam diriku, sehingga merasa apa? Rendah diri, tidak berharga. Karena apa? Menganggap dirinya tidak mampu. Merasa dirinya selalu merasa kurang dan tidak bisa melakukan sesuatu. Sehingga apa? Merasa tidak berharga, menilai diri kita tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu mata orang buta tadi, mencerminkan diri kita. Ya. Lalu mata yang kedua apa? Mata murid-murid
Tuhan Yesus dan orang-orang sekitar yang ada di dekat pengemis ini, orang buta ini, ya. Murid-murid Tuhan Yesus mengatakan apa? Apakah dia berdosa ya sehingga membuat dia cacat? Atau orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya bilang, iya, dia orangnya gak bisa berbuat apa-apa, cuman bisanya minta-minta. Mereka bisik-bisik mungkin ya, supaya orang ini gak dengar. Tapi orang buta ini pasti merasa bahwa mereka menilai dirinya orang yang tidak berguna. Ya, kadang-kadang orang-orang di sekitar kita melihat diri kita tidak berharga, melihat diri kita tidak mampu. Ya, mereka menilai kita tidak bisa melakukan sesuatu. Ya, kadang-kadang ngata-ngatain kita, wah, kamu mah nggak bisa ngerjain ini dah pasti, karena kamu nggak bisa matematika. Mungkin kalau di sekolah begitu ya, nilai kamu pasti nggak baik karena kamu orang yang bodoh. Ya, mungkin banyak orang yang menilai diri kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu mata orang-orang di sekitar kita yang kadang membuat kita sendiri, wah iya jadi tambah apa? Tambah rendah diri, tambah tidak percaya diri. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lihat mata yang ketiga. Mata yang ketiga di situ siapa? Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat orang buta ini, timbul apa? Belas kasihan Tuhan. Kasihnya timbul, ya. Ketika dia melihat orang buta ini, Tuhan Yesus penuh kasih, dia samperin, dia tidak melihat orang ini meminta-minta, dia tidak melihat orang ini tidak bisa melakukan sesuatu, dia tidak melihat kekurangan orang ini, tetapi Tuhan Yesus memberikan kasihnya. Dengan apa? Dia mencelikkan mata yang buta, sehingga orang ini bisa melihat, sehingga dia bisa berkata-kata kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Dia bisa menceritakan tentang kasih Tuhan terhadap dirinya. Dia bisa mengatakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Ya, dia menceritakan tentang Tuhan. Dan disinilah orang buta ini di dalam kekurangan dan keterbatasannya, ketika Tuhan menghampiri dia, ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan tidak memandang kelemahan dan kekurangannya. Tuhan membangkitkan dia, membuat dia mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Itulah pandangan Tuhan yang tertuju juga kepada diri kita, diri adik-adik ya semua di rumah. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan Yesus tidak memandang bahwa kita tidak mampu. Tuhan Yesus memandang kita sangat berharga di mata Tuhan, ya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus melihat apa yang menjadi kelemahan kita untuk menjadi kelebihan yang Tuhan Yesus mau pakai. Tuhan Yesus mau berkarya di dalam kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita mampu berbuat sesuatu karena ada Tuhan. Karena Tuhan memandang kita dengan apa? Dengan kasih-Nya. Tuhan melihat kita, Dia menghargai kita sangat berharga, sangat istimewa di matanya. Jadi Tuhan menginginkan kita tidak hanya diam saja, tidak hanya melihat kekurangan kita sehingga kita tidak bisa berbuat sesuatu, tetapi Tuhan mau kita berkarya bagi Tuhan. Adik-adik, kita mau menjadi terang bagi Tuhan, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah memampukan kita sehingga kita bisa berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan orang-orang sekitar kita, ya. Mungkin dalam
keterbatasan kita mau melakukan sesuatu sehingga orang lain melihat bahwa ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. Kita boleh menjadi saksi Tuhan seperti orang buta ini yang sudah dimampukan Tuhan untuk berbuat sesuatu, ya, menjadi terang bagi Tuhan di manapun kita berada. Nah, adik-adik, jadi sekarang jangan merasa apa? Merasa rendah diri, merasa tidak mampu. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang memandang kehidupan kita dengan istimewa dan kita berharga di mata Tuhan. Ya, jadi adik-adik jangan merasa saya tidak bisa melakukan sesuatu, tetapi saya mau melakukan sesuatu karena Tuhan Yesus ada di dalam aku dan aku bisa berbuat yang lebih baik, ya, untuk diriku, untuk orang lain, terutama untuk Tuhan Yesus. Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau buka Alkitab kita lagi untuk kita membaca ayat hafalan hari ini. Ya, di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Ayat ke-9 kita baca dari kata cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, sampai situ ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat ke-9. Kita baca sama-sama. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, nah adik-adik, mulai saat ini jangan kita merasa diri kita tidak mampu. Kita adalah orang yang dimampukan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, karena ada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita mau tutup mata, kita mau akhiri firman hari ini, ibadah hari ini. Kalian lipat tangan, tutup mata, kita mulai mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merasa Engkau begitu sungguh luar biasa bekerja dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau berubah menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang merasakan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi orang yang merasa tidak mampu melakukan sesuatu, tetapi kami mau melakukan sesuatu yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan, beri kekuatan di dalam kami Tuhan, untuk kami boleh melangkah bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu melihat di dalam kelemahan kami mampu melakukan sesuatu yang luar biasa, menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sekarang adik-adik semua, angkatlah tangan-Mu, biarlah damai sejahtera, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur dan menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali minggu depan. Kalian ikut ibadah online lagi ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.